Majapahit ini produk budayanya itu melakukan pelatihan sastra. Jadi kalau tadi Empu bagus itu aksaranya, kalau ini sastranya. Jadi bagaimana berbahasa dengan bagus dan benar, baik dan benar dengan bahasa Jawa itu mungkin bisa belajar di grup Majapahit. Monggo Bu Mary. Matur nuwun Pak Cahya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya tadi baru pulang nih dari Mojokerto. Saya melihat prasasti yang baru ditemukan, prasasti Gemok, karena di desa Gemok, dan prasasti itu berasal dari Empu Sendok. Dimanapun juga ditemukan patung terakota, juga berasal dari zaman Empu Sendok. Pada waktu saya datang ke sana, rasanya merinding ya. Merinding saya itu begini. Selama ini kita hanya belajar sejarah. Empu Sendok, Medang Kamulan, Kahuripan, Jenggolo, Kediri, Dahal, termasuk Erlangga. Seakan-akan leluhur kita tuh membuktikan, aku ini loh ada. Aku ini ono. Jangan dianggap sejarah, hanya dianggap cerita. Saya ada. Saya merinding, saya melihat ke sana itu merinding. Saya sampai mau nangis rasanya, bahwa beliau seperti mengatakan bahwa saya ada, jangan dilupakan. Aku ki leluhurmu, ojo mbok lalekno. Saya merasa bersalah dan berdosa. Entah, mungkin karena dulu kita juga nggak tahu ya. Dan beliau-beliau juga belum walaupun ada sebagian sudah ditemukan, tapi sekarang prasasti itu muncul dan betul-betul luar biasa. Kita sebagai penggiat dan pelaku budaya, saya berharap panjenengan-panjenengan, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya sayangi, kita harus kuat, kita harus bersatu, kita harus bergandeng tangan. Kalau kita kuat, kalau kita bersama, apapun yang akan mengganggu kita, kita bisa melawan dan kita kuat. Tapi ketika kita tercerai-berai, seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak sekali pada masa-masa lalu pada penggiat-penggiat budaya berdiri masing-masing, berdiri sendiri-sendiri. Sekarang waktunya saling bergandeng tangan. Apapun bentuknya, apapun bentuknya, kita sama-sama bergandeng tangan. Biar alam nanti yang akan memberikan kita jalan. Mengenai grup Majapahit tadi dijelaskan oleh Pak Cahya, kami kebetulan kami berdua dulu adalah admin dan pendiri grup Majapahit, di mana memang kami grup Majapahit di Facebook itu mengenai sejarah, dan dari sejarah inilah saya belajar mencintai, mencari jejak-jejak leluhur. Leluhur kita adalah leluhur yang sangat cerdas, pandai. Selama ini kita ditidurkan dan dilupakan menjadi orang cerdas dan pandai. Sekarang waktunya kita bangkit, waktunya kita menunjukkan bahwa kita ini cerdas. Kita tidak mudah diadu domba, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Seperti kemarin, kejadian kemarin, itulah awal, itulah titik. Itu alam sudah membicarakan, alam sudah memberi tanda bahwa kita harus bersatu. Grup Majapahit dari dulu acaranya tidak pernah acara yang lain, semuanya mengenai sejarah dan belajar sejarah. Dan kemarin kebetulan 2 kali kita adakan acara di grup Majapahit, yaitu di Mojokerto. Itu juga mengenai mengapa Majapahit itu hilang, kemana kerajaan Majapahit itu, dan mengapa ditemukannya ada di bawah. Kalau menurut para Rato, ceritanya hilang ke tani bumi, itu ya Kak ya?
Kenapa leluhur kita menghilang? Kenapa kerajaan itu menghilang? Alam. Saya bersama Pak Amin, beliau adalah dosen geologi, dan melihat bahwa kondisi-kondisi yang terjadi pada masa itu memang karena alam. Tidak tahu, mungkin terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan masuk ke dalam bawah. Sekarang muncul kembali. Nah, di situ acara yang pertama memang kami adakan di Kota Mojokerto bersama Pemkot, dibuka juga oleh anggota DPRD Pemkot, dan kemarin juga kami mengadakan acara belajar sastra. Sastra itu adalah tulisan, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk aksara, bisa berbentuk kata-kata. Jujur, selama ini saya kalau baca Facebook, baca Twitter, isinya itu ngeri, saling mencemooh, menghina. Kita kembali ke budaya kita. Budaya kita bukan lemah kok, tapi punya sopan santun. Makanya kita belajar sastra, sastra tulis, sastra baca. Dan kemarin yang tadi ditemukan prasasti itu adalah juga sastra. Sastra era Medang Kamulan adalah sastra Sanskerta, dan masih belum bisa diberitahukan apakah isi dari prasasti, masih dalam penelitian. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian yang saya kasihi, saya tidak berbahasa Jawa, saya mau pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Jawa itu bahasa kita sehari-hari sebagai orang Jawa. Mari kita kembangkan lagi bahasa Jawa itu. Dulu saya tahunya bahasa Jawa itu mungkin era ayah saya, ya bapak ibu saya. Mulai SD, SMA, SMP dan SMA itu ada bahasa Sanskerta. Apa betul? Mungkin yang zaman-zaman umur-umur sekarang sudah saya sepuh 60 ke atas. Apakah betul ada ya Pak ya? Ada. Herannya zaman saya bahasa Jawa itu hanya sampai SD. Hanya sampai SD. Makanya kalau kita bersatu, kita bisa usul nanti kepada pemerintah bahwa dikembalikan lagi pelajaran bahasa Jawa, Kawi, dan Sanskerta. Kalau bukan dari kami, bukan dari kita-kita, siapa lagi? Budi pekerti nih Pak ya. Nah, dulu zaman saya ada PMP Pak, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang kita gantikan lagi ke budi pekerti, biar mengerti semuanya Pak ya. Jadi tahu unggah-ungguh istilahnya. Mas saya bilang, kalau kita marah orang Jawa itu budaya kita, maaf saya nggak bilang Jawa, tapi budaya kita, budaya apapun dari Sabang sampai Merauke mengajarkan bahwa kita tidak boleh kasar. Kita harus bisa mengerti, memanusiakan manusia, istilahnya begitu ya Pak. Inilah budaya kita. Kita bukan lemah, tapi kalau ada yang melawan kita, ada yang menantang kita, harus kita lawan. Nah itu tadi, rawi lantas, malang putu. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama kita membesarkan budaya kita apapun. Jadi saya mohon penggiat-penggiat budaya dan pelaku-pelaku budaya saling bersama-sama bergandeng tangan, jaga budaya kita. Kita mati, ya, manusia pasti mati, tapi budaya tidak boleh mati. Budaya harus ada sampai kapanpun. Inilah jati diri bangsa kita. Matur nuwun. Saya hanya mohon kepada teman-teman dan rekan-rekan, ini ada banyak penggiat bara budaya. Salam budaya untuk semuanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.